Tahukah Anda, kesalahan terbesar para engineer muda atau karyawan baru? Mereka berpikir bahwa atasan itu punya waktu banyak mendengarkan semua hal yang telah ia lakukan. Bagaimana ia bekerja keras, menyelesaikan tugas, bagaimana ia berjuang ini itu, bagaimana sampai ia tidak bisa tidur. Semua pengen disampaikan. Usaha-usaha yang menurutnya telah maksimal itu ingin diceritakan, bahkan sedikit dibesar-besarkan. Lalu tujuannya untuk apa? Ya tentu mereka telah bekerja keras dan ingin mendapatkan respect, ingin mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan kredit, ingin dihargai bahwa ia telah bekerja keras. Lalu apa masalahnya atau apa salahnya? Perlu diingat bahwa atasan dalam karirnya pernah melalui dan menempati posisi kita, pernah melakukan apa yang sekarang kita lakukan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan, bagaimana kita berkeringat, bagaimana kita berjuang menyelesaikan pekerjaan ini tanpa perlu diceritakan, ia sudah paham. Dan kita juga perlu mengerti, makin posisi tinggi, semakin banyak keputusan-keputusan strategis harus diambil, semakin tidak punya waktu luang. Dan tentu di dalam kesibukannya, ia kurang berminat mendengarkan segala cerita yang sebenarnya atasan itu sudah paham. Dia meng-hire kita atau menempatkan kita sebagai bagian dari timnya, itu untuk apa? Jelas, tujuannya untuk membantu dia mengambil keputusan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tip dari saya, jangan mengikuti gaya mahasiswa atau doktrin proses metode ilmiah di perguruan tinggi dalam melakukan presentasi. Bahwa semua harus terstruktur dari judul, kata pengantar, latar belakang, pengambilan data, pembahasan masalah, analisa, dan kesimpulan di terakhir. Yang saya maksud sekali lagi bukan pada proses bekerjanya rekan-rekan, tapi pada proses presentasi kepada atasan kita. Jadi urutan metode ilmiah itu tinggal dibalik. Sampaikan kesimpulan yang paling pertama atau paling dulu. Dan jika tidak ada pertanyaan dan tidak sampai 1 menit, atasan mengambil keputusan, bisnis berjalan lancar. Namun bukan artinya kita tidak siap. Jika atasan masih bertanya kenapa kesimpulannya demikian, kita jelaskan analisanya. Jika dia bertanya mengapa analisanya begitu, kita jelaskan pembahasannya. Demikian ditanya lagi, kita jelaskan datanya dari mana, statistiknya bagaimana, pengolahan datanya bagaimana, dan seterusnya. Intinya, kita sebenarnya siap berbuku-buku, berjilid-jilid, berlembar-lembar, tapi yang disampaikan hanya kesimpulan pada atasan, dan itu yang pertama. Jadi kesimpulannya, sampaikan presentasi sesingkat mungkin, kesimpulan yang paling utama, dan no drama. Karena atasan kita tahu, untuk menjawab satu kalimat kesimpulan itu, ia tahu bahwa kita berkeringat, bahwa kita telah melakukan usaha keras, bahwa tadi malam kita kurang tidur. Namun tentu ada saat-saat pengecualian dari apa yang saya sampaikan di atas. Anda bisa presentasi secara lengkap, bercerita lebih panjang, minta arahan ketika atasan Anda mengatakan, "Oke, saya siap mendengarkan." "Oke, silakan presentasi yang detail." "Oke, yuk kita ngobrol sambil ngopi," dan lain sebagainya. Kalau itu yang ada, Anda beruntung. Sahabat Bangkit Anak Bangsa, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa kabarkan kepada kami jika Anda berhasil mencapainya.